Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Sudah waktu-waktu terbaik nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabba as-saimin as-saimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya dulu jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, masih semangat berpuasa bu? Pak? Masih lah ya, insya Allah ya. Tarawih semangat ya? Semangat ya? Anak-anak kita di luar aja, gak apa-apa, cari angin-angin segar dulu. Nanti tarawih masuk lagi. Harus bersemangat. Sebagaimana Nabi juga bersemangat, semakin bersungguh-sungguh. Sebagaimana riwayat dari Aisyah, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awahir min Ramadan la yajtahidu fi ghairihi. Hadis rawahu Muslim. Adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semakin bersungguh-sungguh, semakin bersemangat ketika telah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak sebagaimana waktu di luar daripada itu ataupun sebelumnya. Masya Allah. Walaupun kita meyakini Nabi itu sejak awal Ramadan sudah bersungguh-sungguh, tapi maksudnya semakin kencang lagi. Itu dia. Ya, semakin bergairah lagi, istilah kita sederhananya. Ya. Semakin Nabi itu betul-betul menyiapkan, karena jamaah dimakan Allah SWT. Sesungguhnya amal itu dilihat dari ujungnya, termasuk akhir hidup seseorang. Makanya kan ada doa ya, Allahumma inna nas'aluka min husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ada orang yang barangkali awal hidupnya tidak baik, karena mungkin salah pergaulan, kurang didikan, dan lain sebagainya. Tapi ia mendapat hidayah Allah SWT, lalu ia bisa menutup akhir hidupnya dengan kebaikan dan ia mendapat ridho Allah SWT. Itulah orang yang paling beruntung. Kita sebetulnya ingat cukup banyak kisah, ya. Bahkan ada hadis dari Arba'in An-Nawawiyah, takutlah nanti kepada satu masa yang mana paginya orang beriman, sorenya telah kafir, sebaliknya. Na'udzubillahi min dzalik. Ngeri. Maka jamaah dimuliakan Allah SWT, Nabi telah mengajarkan kepada kita bagaimana hendaknya kita bersikap, bagaimana hendaknya kita ini beramal soleh, secara khusus pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Diriwayatkan masih dari Aisyah, pertanyaannya, amalan apa yang dilakukan oleh Nabi pada waktu-waktu seperti ini? Anna Rasulullah SAW adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu idza dakhalal asrul awahir min Ramadan, apabila telah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada 3 amalan dilakukan oleh Nabi. Yang pertama, syadda mi'dzarah, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya. Kiasan, Nabi itu semakin bersungguh-sungguh. Nabi semakin bersemangat beribadah, terutama pada malam harinya. Yang kedua, wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan malam-malamnya. Masya Allah. Ya, ada ulama mengatakan betul-betul Nabi tidak tidur. Ada yang mengatakan sebahagian besar
Dan ini makna yang lebih tepat. Ya. Sebahagian besar dari malam-malam, walaupun boleh kalau ada yang sanggup beribadah sampai sahur, sampai subuh, tergantung kemampuan nanti. Intinya Nabi Muhammad SAW menghidupkan malam-malamnya. Bahkan amalan yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, Nabi juga membangunkan keluarganya. Pertanyaannya, kalau kita itikaf di masjid, bagaimana membangunkan keluarga? Nah, itu beda ya. Kalau dulu Nabi itu memang tempat sholatnya dekat dengan rumahnya, jadi enak saja dibangunin. Bisa ya mungkin dengan HP, ya, dengan telepon, ataupun kalau istrinya ikut itikaf, ya tinggal kita panggil atau kasih tahu. Intinya bagaimana kita malam-malam seperti ini, dan malam ini sudah malam ke-21, malam ganjil. Inilah ya, sampai Nabi itu juga turut mengajak keluarganya, wa aiqadha ahlahu. Masya Allah, luar biasa. Maka tadi saya tanya, semangat tidak ini? Jangan sampai kita kendor ini. Justru inilah ibaratnya bonus kalau orang belanja. Ibu-ibu biasanya kalau di mall kan, bagaimana bonus itu biasanya udah diberikan di awal. Biasa sudah menjelang lebaran itu bonusnya semakin gede itu. Sama. Allah Ta'ala menyiapkan pahala yang semakin istimewa, semakin tidak terhitung. Masya Allah. Maka jamaah dimakan Allah Ta'ala, untuk mengumpulkan ketiga amalan ini, ada cara sederhana bagi kita untuk bisa melakukannya, yakni dengan kita melakukan i'tikaf. Masih dari Aisyah yang meriwayatkan anna Rasulullah SAW kana ya'takifu, adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu selalu beritikaf hatta tawafahullah, sampai ia diwafatkan oleh Allah SWT. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di, sampai nanti ketika beliau sudah wafat, istri-istri Nabi juga melanjutkan i'tikafnya. Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf, walaupun nanti ada riwayat Nabi pernah 1 tahun tidak i'tikaf, tapi diganti dengan 20 hari pada tahun berikutnya. Juga disebutkan dalam sebuah yang lain, Nabi pernah beritikaf pada tahun terakhirnya selama 20 hari. I'tikaf berasal dari kata i'takafa ya'takifu, i'tikafan. Makna sederhananya orang menetap berdiam diri di masjid, ya, dalam rangka taqarrub ilallah, melakukan amal ibadah, sholat, tadarus Quran, tilawah, zikir, dan lain sebagainya. Nanti dengan niat sederhana, bisa dalam hati, kemudian dia fokus beribadah, hanya itu rukunnya, hanya 2, ya, niat dan berdiam diri di masjid. Bisa 10 hari full, siang dan malamnya, bisa juga hanya malamnya, tergantung kemampuan kita. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ada perjalanan mudik, ketika singgah ke masjid juga bisa meniatkan i'tikaf. Seberapa banyak pun waktunya, ibaratnya tumakninah salat, disebut oleh para ulama, itu bisa sudah terhitung i'tikaf. Dan pahalanya orang beriktikaf itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa kita mesti beriktikaf? Karena nanti di malam-malam 10 hari terakhir inilah ada sesuatu yang sangat kita nantikan, yakni malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Bisa dipastikan kalau orang beriktikaf 10 malam terakhir itu, maka pasti dia ketemu dengan Lailatul Qadar. Simpel sebetulnya rumusnya. Tidak perlu kita cari-cari pakai rumus-rumus yang aneh-aneh. Nabi pernah bersabda, taharu Lailatul Qadri fil asril awahir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis yang lebih spesifik, taharu Lailatul Qadri fil witri awahir min Ramadan. Cari pada malam-malam ganjil. Ada yang malam 21, ada hadis yang menyebut ke malam 23, ada yang menyebut malam 25, ada hadis dan cukup kuat menyebutkan malam ke-27, ada yang 29. Tidak tahu, itu rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Intinya kita memang disunahkan mencari, taharraw, cari, bersemangatlah, bersegeralah. Karena apa? Orang yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, kalau ia bisa beribadah pada malam itu, hitungan pahalanya melebihi dari 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kenapa? Dan inilah khosoiyahnya, kekhusuan, keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW itu, ini hanya kita. Tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu mereka diberi umur yang panjang, bisa lama beribadah kepada Allah Ta'ala. Umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini singkat umurnya, tetapi dengan malam Lailatul Qadar ini, maka ia bahkan bisa melebihi dari umat-umat terdahulu dalam rangka bilangan pahalanya ataupun kebaikannya. Masya Allah. Terakhir, jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, apa yang kita lakukan pada malam-malam seperti ini? Apa saja? Bisa perbanyak sholat sunnah, bisa perbanyak Quran, bisa perbanyak zikirnya, bisa perbanyak istighfarnya. Sederhananya kita kombinasi pengalaman dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Kalau kita rasa-rasanya sudah capek sholat, ambil Quran. Kalau Quran sudah rasanya sudah puas bacanya, berzikir terus, dan itu nikmat sekali itu. Pengalaman bagi yang biasa beriktikaf itu, Masya Allah, kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Nikmat sekali iktikaf itu. Ya, jangankan 10 hari full itu siang malam, kalau bisa malamnya saja seperti ini, Masya Allah. Kapan lagi kita ingin berasik masuk kepada Allah Ta'ala? Kapan lagi kita ingin fokus, khusyuk, yang mana sudah banyak waktu, hampir setahun, semua waktu dalam setahun ini semua kita habiskan untuk urusan duniawi. Inilah waktu-waktu yang terbaik yang Allah Ta'ala berikan untuk kita, dan hanya disiapkan bagi orang-orang yang mau mengambil bahagian dari yang telah Allah Ta'ala berikan. Maka Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Baca, kata Nabi, Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna. Allahumma inni afun tuhibbul anni fa'fu anni. Boleh kita tambah dengan doa-doa yang lain, bebas. Tapi merujuk dari riwayat ini, ternyata yang paling bagus kita baca doa pengampunan dari Allah SWT. Maka orang yang mendapatkan ini dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti ketika Yaum Idul Fitri betul-betul, dan itulah yang dimaknai, yang dimaksudkan ketika nanti Idul Fitri, kita seperti baru lahir oleh ibu kita, seperti bayi yang baru dilahirkan bersih dari dosa, karena Allah Ta'ala telah mengampuni atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga jamaah dimulakan Allah Ta'ala kita diberikan kekuatan, kita diberikan semangat semakin kencang, kita diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita, dimudahkan langkah kaki kita, diberikan kehusyuan dalam kita beribadah, membaca Quran, sholat, dan lain sebagainya. Dan itu adalah keistimewaan yang hanya dimiliki bagi orang-orang yang khusus, yang disebutkan oleh para salafus soleh. Seandainya para raja itu mengetahui apa yang kami rasakan, nikmatnya beribadah itu, maka mereka pasti akan merampasnya. Itu hanya orang-orang yang ahli ibadah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.